sahabat Sasa Rumah, halo selamat siang. Bersama saya Gita dan kita kedatangan salah seorang tamu nih hari ini, tamu istimewa loh. Silahkan Mbak. Hai, sahabat Sasa Rumah, saya Andriana Haizir, biasa dipanggil Ana, saya arsitek dari Artgrass. Mbak Ana ya panggilannya berarti ya? Betul. Oke Mbak Ana, hari ini kan topik kita ini kita mau bicara mengenai bagaimana menciptakan roof garden di rumah. Ya, terutama kalau kita memiliki space untuk menciptakan roof garden. Nah, kalau roof garden itu sebenarnya apa ya Mbak Ana? Terus fungsinya sebenarnya apa roof garden itu? Oke, roof garden sendiri sebetulnya merupakan upaya untuk memanfaatkan lahan yang ada, lahan yang terbatas. Nah, roof garden ini biasa digunakan di atap rumah. Jadi seandainya punya rumah yang ada atap betonnya, itu bisa dimanfaatkan sebagai roof garden. Bisa juga memanfaatkan lahan seperti teras yang kosong gitu ya, yang tidak termanfaatkan, itu mungkin bisa dimanfaatkan juga. Roof garden ini juga sering akhir-akhir ini banyak digunakan juga di hunian vertikal seperti apartemen, hotel itu, dan bahkan menjadi tren sendiri di kota-kota besar di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, fungsinya juga sekarang bisa sebagai paru-paru kota, juga ada fungsi lain selain itu tempat bersantai, bisa juga jadi tempat apotek hidup, apalagi era pandemi seperti sekarang ini ya. Masyarakat, manusia juga merasa perlu untuk makin dekat dengan alam. Oke Mbak, gini kalau misalnya nih ya, saya mau bikin roof garden nih di rumah. Kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan kalau kita mau membuat roof garden di rumah tinggal? Terus elemen-elemen apa aja yang harus ada biasanya di roof garden? Jadi yang pasti harus diperhatikan pasti konstruksinya ya. Apakah konstruksinya memang sudah disiapkan untuk fungsi tersebut? Karena kan bagaimanapun juga akan ada fungsi baru di atas lahan tersebut ya. Kita juga mesti perhitungkan seperti adanya tanaman, pot-pot, elemen-elemen yang nanti akan ada. Mungkin juga kegiatan-kegiatannya itu juga mesti diperkirakan untuk kekuatan bebannya. Selain itu, elemen-elemennya juga harus diperhatikan. Seperti yang tadi Mbak udah bilang ya, elemen yang paling besar itu pastinya elemen pengalas. Elemen pengalas ini biasanya yang sering kali digunakan adalah rumput. Bisa juga menggunakan batu-batuan, kemudian lantai kayu, dan lain sebagainya. Itu untuk elemen pengalasnya. Bisa juga menambahkan titik fokus yang menjadi pusat perhatian, seperti air mancur, kemudian bisa membuat selasar-selasar yang unik, lalu meja, kursi, kayak gini dan, dan lain sebagainya. Itu juga mesti diperhatikan. Selain itu juga desain, kesesuaian desain dengan bangunannya, dengan konsep bangunannya. Kalau konsep bangunan minimalis, tentunya ke tamannya juga konsepnya minimalis. Dan ada baiknya juga berkonsultasi dengan ahlinya, dengan arsitek. Yang penting juga diperhatikan, kita harus memastikan elemen-elemen yang nantinya dipasang itu tahan air dan juga tahan cuaca. Karena outdoor ya kebanyakan ya. Betul. Otomatis langsung ya, kita langsung dapat panas, akan langsung dapat panas, langsung dapat hujan dan cuaca lainnya. Tanaman yang dipilih untuk roof garden juga sebaiknya nggak berupa pohon ya, tapi berupa tanaman-tanaman dalam pot. Karena nanti kalau memang ada pohon yang akan membesar, si akarnya itu kan akan tumbuh ke bawah dan bisa saja merusak konstruksi bangunan. Ya Mbak Ana, kan kalau rumput itu kan adalah elemen terpenting ya untuk menciptakan roof garden yang cantik. Kalau rumput itu biasanya pakainya rumput asli atau rumput palsu? Ya, itu sebetulnya tergantung pertimbangan masing-masing ya. Tapi memang biasanya yang sering kali digunakan adalah rumput sintetis. Oh gitu ya, emang kalau rumput asli atau sintetis itu emang perbedaannya apa Mbak? Kalau rumput asli tentunya akan terlihat lebih natural ya. Dan mungkin lebih umum ya, masyarakat pasti rata-rata juga sudah familiar dengan rumput asli. Kalau lihat dari sisi cost juga di awal pasti lebih murah. Tapi rumput asli ini perawatannya memang nggak simpel ya.
kita harus terus-menerus merawatnya, memberi air, jangan sampai kekurangan air, jangan sampai kelebihan air, jangan kelebihan panas, jangan kekurangan panas. Kadang perlu dikasih pupuk tambahan atau pestisida, kadang digali-gali oleh binatang gitu, kadang terlalu kering gitu ya. Jadi rumput alami, rumput asli itu lebih natural, tapi perawatan dan pemasangannya kalau untuk khusus untuk roof garden pemasangannya juga tidak simpel. Nah, oleh karena itu saat ini banyak masyarakat sudah beralih ke rumput sintetis. Rumput sintetis kekurangannya kalau dari sisi cost pasti lebih mahal. Tapi pemasangan akan lebih simpel. Jadi cukup ya apalagi kalau di roof garden seperti ini cukup dikasih perkerasan yang halus, kemudian dipasang begitu saja. Sudah minim perawatan tentunya. Perawatannya mudah ya. Perawatannya mudah, pembersihannya mudah. Oke, kalau rumput sintetis sebetulnya minim banget perawatan ya. Kalau tadi contoh nih, kalau rumput asli kita harus potong ya. Kalau udah agak tinggi, harus disiram ya. Kalau lupa nyiram ya akan berbeda. Kurang waktu untuk merawat pasti akan ada gundul-gundul atau gimana. Sementara kalau rumput sintetis itu ya nggak usah diapa-apain sebetulnya. Kalau mau katakan pengen nyapu silahkan disapu. Kalau pengen divakum mangga divakum. Atau disiram begitu aja, tidak pun sebetulnya nggak apa-apa ya. Kecuali misalnya kelihatan banget lah kotornya ya mungkin perlu disapu seperti itu. Mungkin durability-nya juga lebih tahan lama sebenarnya ya. Nanti tergantung rumput sintetis yang dipilih ya. Oke. Kalau biasanya rumput sintetis gini bahaya nggak sih untuk kesehatan kita atau anak-anak gitu? Ya lagi-lagi tergantung rumput yang dipilih. Carilah yang memang antibakteri, tahan bakteri. Kemudian rumput ini banyak yang pakai rumput recycle, itu juga tentunya beda ya, akan ada racun-racun sendiri, toksik-toksiknya. Makanya pilihlah rumput yang memang anti toksik, yang memang bukan rumput recycle seperti itu akan sangat berpengaruh. Berarti kita harus mencari jenis kualitas rumput sintetis yang memang benar-benar bagus kualitasnya betul, kayak gitu ya. Sekali. Jadi jangan asal-asalan juga ya. Asal murah gitu ya. Ya, itu pasti ada harga ada rupa ya, Mbak ya. Kalau elemen-elemen lainnya seperti kayak batu, terus perkerasan, decking tadi ya, itu gimana Mbak? Ya sama ya, semua juga pada dasarnya pilih yang tahan ya terhadap cuaca dan terhadap panas juga. Kalau tadi batu, memang kan ada beberapa jenis batu yang memang sudah biasa digunakan untuk taman. Ini itu batu-batu kecil seperti itu juga bisa dipakai. Kemudian perkerasan seperti ini juga berupa batu sikat boleh, decking berupa kayu, mau pakai kayu asli, kayu sintetis juga ada. Pemilihan tanaman juga sekarang banyak tren tanaman di pot ya, mau nggak terlalu kecil juga, jadi itu bisa ditata sesuai dengan desainnya ya. Tanaman-tanaman di pot tentunya akan lebih praktis. Sekarang juga ada tren apotek hidup ya, hidroponik itu juga elemen yang bagus juga ya. Dia selain ada fungsinya juga bentuknya juga tetap hijau dan indah dan asri. Oke Mbak Ana, kita udah sampai di terakhir nih. Kira-kira ada pesan-pesan untuk sahabat Selasa Rumah? Oke.
Ya, dari saya, siapapun yang mencintai dan memahami sebuah taman akan menemukan kesenangan di dalamnya. Selamat berkreasi, sahabat Selasa Rumah. Sarangi. Gue bawanya pengen ketawa terus di sini tuh Bayu dengan turun. Banja kan belum pernah. Mbak Ana. Itu bosan. Di kos awal saat beli saat apa mungkin harganya lebih secara kos mungkin lebih. What is this? Hop.